Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kemunafikan panggilan menjadi guru, refleksi pendidikan dan komitmen di masa depan. Bersama saya Muiz Gifari. Menjadi seorang guru seringkali dikaitkan dengan panggilan hati dan dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Profesi ini memiliki tempat tersendiri dalam struktur sosial karena guru dianggap sebagai pembentuk karakter, pengetahuan dan keterampilan, dan juga sebagai generasi untuk penerus gitu ya. Namun dalam perjalanan waktu muncul fenomena di mana banyak individu yang menempuh jalur pendidikan non-pendidikan tetapi kemudian memilih untuk menjadi guru. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai otentisitas panggilan menjadi guru dan kesiapan profesi yang memadai. Apakah seorang yang tidak menempuh pendidikan formal di bidang kependidikan namun memilih untuk menjadi guru ini menunjukkan ketidaktulusan atau kemunafikan terhadap panggilan profesi ini? Ataukah ini merupakan bentuk fleksibilitas dalam dunia kerja yang dinamis, seperti video-video sebelumnya? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji dalam lebih luas ya, dan khususnya dalam konteks komitmen selama masa SMA dan bagaimana manajemen waktu serta masa depan yang kurang baik turut berkontribusi pada fenomena tersebut. Kajiannya akan melihat hubungan antar keputusan karir yang diambil saat remaja dengan konsekuensi yang muncul di masa depan. Selain itu, kajian ini juga menelaah bagaimana manajemen waktu yang kurang perencanaannya untuk masa depan, tapi juga mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk masuk ke dunia pendidikan, meskipun tidak berlatar belakang formal di bidang kependidikan. Kita akan menuju ke latar belakang ya. Pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang terus berkembang. Di satu sisi, terdapat kebutuhan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi kependidikan. Di sisi lain, ada banyak lulusan non-kependidikan sebagai guru. Fenomena ini seringkali dipandang sebagai bentuk kompromi untuk mengisi kekurangan guru biasanya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Namun, di wilayah perkotaan, fenomena ini lebih mencerminkan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan profesi yang dijalani. Keputusan untuk menjadi guru tanpa melalui jalur kependidikan seringkali berakar dari beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran mengenai pentingnya kependidikan ya, selama masa SMA. Pada masa ini, banyak siswa belum memiliki visi yang jelas mengenai karir masa depan. Mereka memilih jurusan di perguruan tinggi lebih berdasarkan tren atau tekanan lingkungan tanpa mempertimbangkan kecocokan atau panggilan hati terhadap profesi tertentu. Ketika akhirnya berhadapan dengan realitas dunia kerja, banyak individu merasa terpanggil untuk mengajar, namun mereka tidak memiliki dasar pedagogik yang memadai. Akibatnya, meskipun memiliki keterampilan akademik yang baik, mereka kurang memahami aspek psikologi dan metodologi pembelajaran yang esensial dan profesi guru gitu ya. Komitmen di masa SMA dan dampaknya pada masa depan. Masa SMA adalah periode transisi penting dalam kehidupan seseorang. Disinilah biasanya seseorang mulai diarahkan untuk menentukan pilihan jurusan dan karir masa depan. Namun seringkali masa ini itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian besar siswa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya komitmen dan perencanaan masa depan antara lain yaitu kurangnya kesadaran diri. Banyak siswa SMA yang belum benar-benar mengenal diri mereka sendiri, termasuk minat, bakat, dan nilai-nilai yang mereka anut. Akibatnya apa? Mereka cenderung mengikuti arus tanpa memiliki komitmen yang jelas terhadap jurusan atau karir tertentu. Pengaruh lingkungan dan juga tekanan sosial. Pilihan jurusan dan karir seseorang ini sering lebih dipengaruhi oleh teman sebaya atau keluarga tanpa mempertimbangkan apakah pilihan tersebut sesuai dengan panggilan hati atau tidak. Hal ini menyebabkan banyak siswa mengambil jurusan yang sebenarnya tidak mereka minati. Kurangnya informasi karir. Banyak sekolah yang belum memberikan edukasi karir yang memadai kepada siswa. Biasanya ini karena sekolah ini tidak memiliki guru yang pure benar-benar BK. Akibatnya apa? Siswa seringkali memiliki pemahaman yang terbatas tentang profesi tertentu, termasuk profesi guru. Ketiga faktor ini berkontribusi terhadap ketidakjelasan visi dan misi di masa depan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas komitmen dan menjalani pendidikan tinggi dan karir profesionalnya tentu saja. Manajemen waktu yang buruk dan ketidakpastian masa depan. Manajemen waktu merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki sejak
dini. Sayangnya banyak siswa SMA yang kurang memiliki disiplin dan mengatur waktu mereka. Aktivitas belajar mereka seringkali disertai dengan kebiasaan menunda-nunda dan tentu aja kurangnya prioritas. Kebiasaan ini kemudian terbawa hingga ke jenjang perguruan tinggi, di mana mahasiswa seringkali terlambat menyadari pentingnya fokus pada pengembangan keterampilan dan juga keilmuan. Ketika lulus, mereka menghadapi kesulitan dalam menentukan jalur karir karena kurangnya persiapan sejak dini. Dalam konteks profesi guru, individu dengan latar belakang non-kependidikan seringkali terjebak dalam dunia pendidikan karena keterbatasan pilihan karir lain. Mengajar menjadi alternatif karena dianggap sebagai profesi yang relatif lebih mudah diakses. Namun, tanpa persiapan pedagogis yang memadai, mereka menghadapi tantangan besar dalam menjalani tugasnya. Kita coba berefleksi terlebih dahulu terhadap panggilan profesi guru. Profesi guru itu sejatinya bukan hanya tentang kemampuan akademik, melainkan juga tentang dedikasi, empati, dan kemampuan untuk menginspirasi siswa. Mereka yang masuk ke dunia pendidikan tanpa latar belakang kependidikan seringkali berhadapan dengan dilema antara keterampilan akademik dan kebutuhan untuk memahami psikologi anak, metode pembelajaran, serta manajemen kelas. Ada beberapa kasus di mana individu dengan latar belakang non-kependidikan mampu menjadi guru yang baik, tapi itu sedikit, karena memiliki dedikasi dan semangat belajar yang tinggi. Namun, tidak sedikit pula yang merasa terbebani dan akhirnya tidak dapat bertahan dalam profesi ini. Kemunafikan dalam konteks ini bukan berarti ketidaktulusan dalam mengajar, melainkan ketidaktulusan dalam mempersiapkan diri untuk profesi yang dipilih. Jika seseorang benar-benar memiliki panggilan menjadi guru, atau panggilan hati menjadi guru, seharusnya ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mempelajari dan menguasai aspek-aspek pedagogik yang dibutuhkan. Menyikapi fenomena ini, biasanya kita akan melihat cara-cara solusinya. Ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh berbagai pihak tentunya. Antara lain yang pertama adalah peningkatan edukasi karir di SMA. Sekolah perlu memberikan edukasi karir yang lebih intensif kepada siswa agar mereka memiliki gambaran yang jelas mengenai berbagai profesi. Biasanya kalau di film Jepang ada yang namanya formulir pengambilan karir yang ditandatangani oleh orang tua. Mereka berdiskusi dengan orang tua Tentu aja ini juga termasuk profesi guru Dengan demikian, siswa dapat membuat keputusan yang lebih matang mengenai jurusan dan karir yang akan mereka pilih untuk kedepannya karena udah berdiskusi dengan kedua orang tua Peningkatan karir dan pentingnya manajemen waktu dan perencanaan masa depan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu lebih menekankan pentingnya manajemen waktu dan perencanaan masa depan kepada siswa. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apa sih kesimpulannya daripada video ini? Kemunafikan dalam panggilan menjadi guru bukan hanya tentang ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, tetapi lebih kepada kurangnya komitmen dan persiapan yang matang sejak dini. Fenomena ini mencerminkan perlunya perhatian yang lebih terhadap pendidikan karir di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen siswa terhadap masa depan mereka, diharapkan akan lahir generasi guru yang benar-benar memiliki panggilan hati dan profesionalitas yang tinggi dalam menunjukkan tugasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam guru hebat Indonesia. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.